Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat. Di video kali ini kita akan membahas mengenai e-commerce atau website e-commerce. Penggunaan teknologi di era digitalisasi ini tentu sangat kian meningkat, terutama bagi pelaku industri di Indonesia telah menerapkan sistem digitalisasi di berbagai aspek dan bidang. Dan saat ini, di berbagai penjuru dunia, khususnya di Indonesia, telah menggunakan sistem e-commerce. E-commerce sendiri ini tentu sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Apa saja yang akan kita bahas? Mari simak video kali ini. Tentu sebelum kalian lebih lanjut membahas e-commerce ini atau mengetahui e-commerce ini, kalian harus mengetahui apa itu marketplace dan apa itu e-commerce. Tentu keduanya sama-sama toko online, namun memiliki perbedaan. Apa saja perbedaannya? Yang pertama yaitu kita bahas marketplace. Marketplace penjualan dalam jaringan online yang terdiri dari beberapa produk yang dijual oleh lebih dari satu penjual. Di sini sudah ada contoh pada gambar. Contoh marketplace yaitu ada Shopee, Bukalapak, Lazada, OLX, Tokopedia, dan Blibli.com. Hal ini siapapun bisa menjual atau bisa menjadi penjual produk. Saya bisa menjual produk di marketplace, kalian pun juga bisa menjual produk di marketplace. Banyak sekali penjual yang ada di dalamnya. Berbanding terbalik, e-commerce. E-commerce ini penjualan dalam jaringan online yang terdiri dari beberapa produk yang dijual oleh satu penjual saja atau satu penjual resmi, dengan istilah lainnya official store. Saya tidak bisa menjadi penjual, kalian pun juga tidak bisa menjadi penjual. Hanya satu penjual saja, yaitu penjualan resmi atau official store. Tentu tidak hanya marketplace dan e-commerce saja, tapi ada jenis-jenis e-commerce lainnya yang harus kita ketahui. Namun, saya ringkas menjadi 4 bagian atau 4 poin, yaitu ada B2B, business to business. Yang kedua, B2C, business to customer. Yang ketiga, C2C, customer to customer. Dan yang terakhir yang akan kita bahas, C2B, customer to business. Pertama, kita akan membahas B2B, business to business. Website e-commerce B2B melakukan kegiatan transaksi elektronik antara perusahaan satu dengan perusahaan lainnya. Jadi, antar perusahaan saja ya kegiatannya. Dan website jenis ini umumnya digunakan oleh produsen dan grosir, atau bisa juga grosir dan pengecer. Salah satu contoh toko online-nya yaitu ada busy.co.id dan ralali.com. Masih banyak lainnya. Dan di sini sudah ada contoh kasusnya. Kita analisa bareng-bareng. Di mana Pak Aldebara ganteng memiliki toko online yaitu Alde Shop dan bertindak sebagai penjual elektronik. Pak Aldebara kehabisan stok elektronik atau stoknya sudah mulai menipis. Salah satu elektronik yang stoknya mulai menipis adalah TV merek tancap dengan harga, langsung kita bulatkan, 9 juta. Kemudian Pak Aldebara ini melakukan tindakan order kepada Elektronik Jaya Selalu dalam rangka mengamankan stok atau persediaan TV merek tancap. Jadi, untuk mengembalikan stoknya, Pak Aldebara ini membeli produknya kepada Elektronik Jaya Selalu. B2B-nya di mana? Pak Al kan sedang melakukan bisnis nih di toko online, yaitu Alde Shop.
Kemudian stoknya habis. Stoknya habis, produknya belinya langsung ke perusahaannya, yaitu Elektronik Jaya Selalu. Ini disebut dengan kasus B2B. Untuk jenis e-commerce yang kedua, kita akan membahas B2C, Business to Customer. Website e-commerce B2C ini kebalikan dari B2B. Dan website ini melakukan kegiatan transaksi online antara produsen atau perusahaan dengan konsumen akhir. Berarti perusahaan langsung ke konsumen akhir. Bisnis ini berhubungan langsung dengan konsumen perorangan atau grup dan bukan perusahaan atau bisnis. Jadi kebalikannya ya, kalau B2B itu kan hanya antar perusahaan saja. Namun kalau B2C ini perusahaan atau produsen langsung ke konsumen akhir. Dan contohnya di sini ada bineka.com atau lazada.co.id. Bu, saya masih bingung. Nah, kita simak kasusnya, contoh kasusnya. Dan langsung saja kita ke kasus B2C. Pembelajaran jarak jauh atau online. Ini yang sedang kita lakukan, pembelajaran jarak jauh atau online ya. Membuat si Andin dan Rahel membeli handphone baru dengan harga sesuai dengan pasar. Dan mereka melakukan pembelian online melalui jd.id. Ibu, di mana B2C-nya? Kan B2C itu produsen atau perusahaan dengan konsumen akhir. Untuk bisnisnya atau perusahaannya kan sudah jelas nih, jd.id. Kemudian konsumen akhirnya itu siapa, Bu? Ya tentu si Andin dan Rahel. Ibu, kenapa bisa dibilang konsumen akhir? Karena Andin dan Rahel langsung mengkonsumsinya atau menggunakannya. Mereka membeli handphone untuk digunakan, untuk dipakai, bukan untuk dijual kembali. Makanya disebut dengan B2C. Dan jenis e-commerce lainnya yaitu ada customer to business. Apa itu customer to business? Website e-commerce C2B ini kebalikan dari C2C. C2C itu customer to customer. Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Website jenis ini melibatkan transaksi dari konsumen ke perusahaan. Ingat, digaris bawain, konsumen ke perusahaan. Konsumen akan menawarkan produk atau jasa kepada perusahaan yang membutuhkannya. Salah satunya yaitu ada Google AdSense, contohnya Google AdSense dan iStockfoto.com. Kemudian langsung saja kita ke kasusnya. Ibu, saya masih bingung. Iya, mari kita tengok kasusnya. C2B, Customer to Business. Pak Rudi selaku ahli bidang fotografer. Fotografer ini luas ya. Ada fotografer wedding, wisuda, foto studio, atau jasa pembuatan foto katalog. Dan Pak Rudi ini fotografer di bidang pembuatan foto katalog. Dan Pak Rudi ini menjual jasanya kepada perusahaan atau organisasi bisnis. Ibu, C2B-nya itu di mana? Yaitu tadi, Pak Rudi ini kan selaku customer ya. Selaku customer yang mempunyai keahlian. Punya keahlian di bidang fotografer. Makanya dia menjual jasanya kepada perusahaan yang membutuhkannya. Itu merupakan salah satu contoh dari C2B. Kemudian langsung saja kita next ke jenis e-commerce lainnya, yaitu C2C. Ini kita akan bahas, customer to customer. Website e-commerce C2C mengusung model bisnis yang melibatkan transaksi antar konsumen. Berarti bukan lagi
perusahaan sudah tidak ada di sini ya, tapi konsumen dengan konsumen. Kedua pihak tidak bertemu secara langsung, namun hanya lewat platform online pihak ketiga. Dan contohnya di sini saya memakai Tokopedia.com dan Bukalapak. Namun contoh OLX itu juga termasuk. Kita langsung saja ke kasusnya. Ini salah satu customer yang menjual barang-barang yang sudah tidak terpakai atau ingin menjualnya saja untuk mendapatkan yang baru. Jadi langsung saja kasusnya, Pak Bambang berencana menjual mobilnya dikarenakan ingin membeli mobil baru. Dan Pak Bambang menjual mobilnya sebesar 180 juta, tapi bisa nego atau bisa ditawar. Atau iklan ini atau kasus ini termasuk dalam iklan baris. Ya, jadi menjual barangnya sendiri, produknya sendiri. Jadi kurang lebihnya seperti itu untuk contoh kasus C2C. Jenis e-commerce sudah kita bahas, dan selanjutnya kita akan bahas ke dalam komponen-komponen e-commerce-nya. Apa saja sih yang ada di e-commerce itu? Tentu yang ada di e-commerce salah satunya itu kategori produk. Nah, di sini tentu wajib ada kategori produk tersebut. Gunanya untuk apa? Ya untuk mempermudah customer untuk mencari suatu produk yang diinginkannya. Nah, di sini sudah ada kategori, nanti kamu bisa mengklik salah satu produk yang dicari. Atau bisa juga langsung ke kategori pilihannya nih, sudah ada. Kategori pilihan ini yang biasanya banyak sekali orang membeli atau banyak sekali orang mencarinya. Selain kategori produk, tentu ada metode pemesanan dan pembayaran. Lagi-lagi untuk mempermudah konsumen menggunakannya atau memesan barangnya, ya. Kemudian, Bu, kalau saya nggak punya m-banking atau ATM gimana, Bu? Bisa nggak ya bayar cash? Tentu bisa. Makanya di sini ada cara melakukan pembayaran ketika kalian ingin check out. Nah, di sini ada pilihannya nih. Ada elektronik card, kalian bisa pakai itu, atau untuk cashnya kalian bisa bayar di Indomaret atau supermarket lainnya. Ini sangat penting dalam komponen e-commerce. Dan yang selanjutnya, customer service. Jadi ketika kalian kecewa dengan barangnya yang sudah sampai tidak sesuai keinginan, tentu kalian bisa melapor atau bisa komplain ke customer service yang ada di e-commerce tersebut. Dan untuk Tokopedia sendiri, CS-nya ada di pojok kanan atas, atau disebutnya dengan Tokopedia Care. Bisa kalian cek juga di pengaturan, ada yang namanya Tokopedia Care. Ini adalah customer service dari Tokopedia. Hal tersebut wajib ada dalam e-commerce, dan hal tersebut juga disebut dalam taksonomi atau menu e-commerce. Ibu, yang dimaksud taksonomi itu yang mana sih, Bu? Nah, di sini kan sudah ada contoh website atau e-commerce dari Adidas ya, bukan Adidau. Nah, di sini ada menu nih, tampilan menu. Nah, sepatunya ada untuk laki-laki, kemudian ada kategori perempuan, dan ada kategori anak, ada kategori olahraga, brands, dan ini yang sudah saya sebutkan tadi disebut dengan taksonomi atau menu yang ada di e-commerce. Dan ini wajib ada, gunanya untuk mempermudah customer. Itu merupakan pengenalan dari website e-commerce. Dan di sini sudah ada Q&A
di mana sudah ada sebuah kasus. Ibu Amanda bertindak sebagai penjual iPhone di toko online. Toko online-nya Amanda Store. Kemudian produk iPhone yang dijual Bu Amanda, stoknya mulai menipis. Kemudian Ibu Amanda melakukan tindakan order kepada Erafone dalam rangka mengamankan stoknya. Ini termasuk jenis e-commerce yang mana? Dan untuk kasus yang kedua, yaitu Sulistina memiliki keahlian dalam pembuatan konten. Dalam pembuatan konten iklan di Google AdSense. Dan Sulistina ini menjual jasanya ke perusahaan yang membutuhkannya. Dan kedua kasus ini merupakan jenis e-commerce yang mana? Silakan kalian tulis jawaban kalian di kolom komentar di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyimak dan semoga bermanfaat.